Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Cuaca di tempat saya sedang mendung dan suara geluduk menggelegar. Tapi hujan belum turun, jadi cuaca rasanya cukup hangat-hangat ke arah panas. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membuat satu kue yang barangkali teman-teman belum pernah membuat, yang terdiri dari 300 gram tepung terigu protein sedang. Saya tambahkan dengan 110 gram margarin dan saya aduk sampai rata. Kemudian saya tambahkan 90 gram susu asam tawar yang tidak manis ya, dan 2 kuning telur. Kemudian saya aduk kembali sampai adonan mendekati tercampur rata. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanila, dan 1 sendok teh baking powder. Ini kemudian saya aduk semuanya hingga tercampur menjadi satu adonan yang dapat dibentuk. Setelah tercampur seperti ini, adonan saya istirahatkan sebentar agar nanti mudah untuk membentuknya. Kemudian adonan saya bagi menjadi beberapa bagian. Biasanya saya membuat sekitar 30 gram kalau ditimbang teman-teman ya. Jadi ini saya bagi menjadi kecil-kecil untuk kemudian saya rounding agar permukaannya halus, dan ini saya kerjakan untuk seluruh adonan. Nanti setelah selesai saya bulatkan, adonan akan saya tutup supaya tidak kering, dan saya mulai mencetak. Cetakan yang saya buat itu sangat sederhana teman-teman, yaitu alas dari botol bekas minum. Itu saya potong, ketinggiannya saya sesuaikan dengan ketebalan kue, kemudian permukaan saya haluskan. Dan itu yang saya buat untuk mencetak kue ini. Sedangkan isiannya itu terdiri dari 100 gram kacang sangkrai yang saya tumbuk kasar. Kemudian saya masukkan ke dalam 1 sendok makan margarin yang telah saya lelehkan. Setelah saya aduk, baru saya masukkan 100 gram coklat keping. Nah, ketika saya memasukkan coklat keping ini, kompor telah saya matikan ya. Jadi tidak terbentuk karamelisasi, dan ini yang saya gunakan untuk isian. Karena saya menggunakan alas dari botol, maka teman-teman bisa lihat kontur yang dihasilkan adalah seperti itu. Jadi ada 5 gelombang yang saya asosiasikan sebagai kelopak bunga. Jadi kelopak bunga yang diisi dengan kacang coklat. Semua adonan akan saya kerjakan demikian, dan saya sengaja meletakkan selembar plastik tipis ketika saya akan meletakkan adonan di dalam dasar dari botol, agar saya tidak perlu menambahkan tepung, dan juga agar saya mendapat kemudahan ketika melepas adonan dari cetakan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika memasukkan adonan ke dalam cetakan, itu saya tekan semaksimal mungkin agar bisa memberikan kontur yang jelas. Karena biasanya kalau sebelum di oven konturnya bagus, tapi setelah di oven karena kue agak mengembang, konturnya menjadi agak hilang. Nah, ini sajian setelah keluar dari oven. Dalam keadaan panas, saya taburkan gula halus ke atasnya
agar memberikan sensasi sedikit manis. Kemudian setelah saya berikan taburan gula halus, saya teteskan kental manis ke atasnya. Kental manis ini sengaja saya simpan di kulkas dan ketika akan saya gunakan baru saya keluarkan. Harapannya nanti akan membeku ketika di luar kulkas ya. Nah, ini teman-teman lembut sekali dan karena ada susu asamnya, jadi ketika di mulut itu tidak nyereti. Kalau orang Jawa menyebutnya tidak nyereti. Jadi ini enak sekali, lembut, dan saya kira untuk para lansia dan bocil-bocil tersayang dia akan menyukai karena rasanya gurih dengan sedikit manis dan ada coklat serta kacang. Nah, teman-teman silakan mencoba bila berkenan. Saya haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.